memberikan otorisasi mengenai pemberian kredit pelanggan. Dan yang ketiga adalah fungsi gudang. Fungsi gudang bertugas menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan dan menyerahkannya kepada bagian pengiriman. Selanjutnya yang keempat itu ada fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman bertugas menyerahkan barang berdasarkan pada surat order pelanggan. Yang kelima adalah fungsi penagihan, di mana fungsi penagihan ini bertugas membuat dan mengirimkan faktur penjualan atau tagihan kepada pelanggan. Dan yang keenam adalah fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertugas mencatat piutang dari penjualan kredit yang dilakukan, membuat laporan, dan mencatat harga pokok penjualan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah pencatatan penjualan secara kredit. Nah, ada beberapa tahapan yang nanti akan dilalui ketika kita melakukan penjualan secara kredit. Yang pertama adalah pada saat terjadinya penjualan. Karena penjualannya dilakukan secara kredit, maka jurnal yang akan kita buat adalah piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Kita ambil contohnya. Oke, perhatikan contohnya. Di sini ada transaksi dari PD Merpati, yaitu tanggal 1 Desember 2017. PD Merpati menjual barang dagang kepada toko makmur dengan jumlah sebesar 30 juta secara pembayaran 2/10 F/30. Maka jurnal yang akan dibuat oleh PD Merpati adalah, ini adalah jurnalnya ketika terjadi penjualan barang dagang secara kredit. Oke, untuk tanggal ini berasal dari tanggal 1 Desember, tanggal terjadinya transaksi. Kita masukkan dalam kolom tanggal. Selanjutnya, karena transaksinya adalah menjual barang secara kredit, maka akan timbullah akun piutang, yaitu senilai 30 juta. Nah, 30 juta ini adalah berasal dari jumlah barang yang dijual. Selanjutnya yang untuk posisi kredit, karena kegiatannya adalah menjual barang, maka ada akun penjualan di sana dengan nilai adalah 30 juta. Nah, ini adalah jurnal pada saat terjadinya penjualan secara kredit. Selanjutnya adalah ketika terjadi retur. Retur ini adalah penerimaan kembali barang yang dijual karena barang itu tidak sesuai atau karena barang itu rusak. Nah, ketika terjadi retur, maka pihak penjual ini akan membuat jurnal retur penjualan di debit, piutang dagang di kredit. Nah, kita ambil contohnya, masih berkaitan dengan transaksi kita yang pertama tadi, bahwa PD Merpati pada tanggal 1 Desember telah menjual barang secara kredit senilai 30 juta. Nah, kita anggap tanggal 2 Desember ini toko makmur mengembalikan barang dagangan sebesar 300.000 karena tidak sesuai. Nah, maka jurnal yang akan dibuat oleh PD Merpati adalah, nah ini adalah jurnalnya. Tanggal 2 Desember adalah tanggal transaksi terjadinya retur tadi, kita masukkan dalam kolom tanggal. Kemudian karena transaksinya adalah pengembalian barang atau retur, tadi sesuai dengan ketentuannya bahwa akan kita catat dalam jurnal, yaitu retur penjualan dan piutang. Nilai yang digunakan adalah nilai dari jumlah barang yang dikembalikan, yaitu sebesar 300.000 di debit dan 300.000 di kredit. Oke, ini adalah jurnal terjadinya retur penjualan. Selanjutnya adalah ketika pelanggan melunasi. Nah, terjadinya pelunasan penjualan kredit, di mana jurnalnya yang akan kita buat adalah kas di debit. Nah, kemudian ada potongan penjualan di debit, kemudian di kreditnya ada piutang. Nah, di sini ada potongan penjualan karena jika penjualan kredit itu dilakukan dengan syarat, misalnya tadi contohnya adalah 2/10 N/30, maka penjual akan memberikan potongan jika pembelinya melunasi sebelum tanggal jatuh tempo yang tadi. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini misalnya sesuai dengan transaksi kita yang pertama tadi ya, bahwa PD Merpati maksudnya telah melakukan penjualan secara kredit pada tanggal 1 Desember. Nah, kemudian ada retur juga
tadi di tanggal 2 Desembernya. Nah, ketika pelunasan, maka PD Merpati itu akan mencatatnya sebagai berikut. Nah, ini adalah langkah-langkah penyelesaiannya jika penjual kredit itu dilakukan dengan syarat 2/10 N/30. Kalau seandainya tidak ada syarat penjual 2/10-nya, hanya batas waktu N/30, maka cukup dengan mendebit kas dan piutang di kredit.